Halo, kembali lagi bersama saya Taruna Dewasa Irfan Maulana Sudibyo. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit atau membahas sedikit mengenai peralatan yang ada pada lokomotif diesel elektrik. Untuk kesempatan kali ini saya akan gambarkan sedikit mengenai persiapan apa yang harus dilakukan ketika akan mengoperasikan lokomotif diesel elektrik. Pertama, kita perlu memeriksa ketika lokomotif ini belum menghidupkan diesel atau sebelum mesin diesel ini hidup. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh seorang ASP ataupun masinis di sini sebelum naik lokomotif perlu diperiksa apakah adanya keretakan, kehausan, ataupun baut-baut yang kendor bahkan terlepas. Itu perlu diperiksa oleh seorang ASP, kemudian memeriksa kebocoran, baik itu pipa maupun tabung, ada pemeriksaan bahan bakar pada gelas juga, kemudian ada pemeriksaan posisi keran-keran udara, apakah sedang dalam keadaan atau posisi yang tepat. Aspek selanjutnya yang perlu diperiksa ialah pemeriksaan kondisi selang-selang air brake. Adapun pemeriksaan yang terakhir ialah perlunya pemeriksaan kelengkapan inventaris lokomotif eh, dan aspek gunung item yang harus dipastikan siap, aman, dan kondisi baik saat itu. Kemudian ketika ASP sudah menaiki sarana dalam hal ini lokomotif, perlu dilakukan pemeriksaan eh, beberapa aspek, antara lain menjauhkan benda-benda asing dari bagian yang berputar dan peralatan listrik, kemudian perlu memeriksa minyak pada pelumas dengan menggunakan dipstick, kemudian perlu pemeriksaan minyak pelumas. Aspek yang selanjutnya perlu diperiksa ialah pemeriksaan minyak pelumas kompresor. Kemudian perlu pemeriksaan air pendingin, pemeriksaan minyak pelumas gear fan, radiator, kemudian perlu diperiksa juga minyak pelumas gear case main generator, pemeriksaan pengaman, dan yang terakhir pemeriksaan keran governor yang di sini harus dalam posisi terbuka. Ketika menghidupkan mesin diesel untuk cc seri 201, persyaratan sebelum menghidupkan loko ini antara lain memastikan peralatan instrumen komponen dalam keadaan sesuai list. Di sini disertakan gagang TH atau throttle handle dalam posisi netral, adapun dynamic brake atau brake handle dalam posisi netral pula, reservoir handle atau RH dalam posisi netral, semua CB dalam kondisi on, dan saklar baterai pastikan dalam posisi aktif atau on. Setelah persyaratan terpenuhi, kita perlu beralih ke fokus ke ECS atau engine control. Pastikan dalam posisi pumping untuk memompa bahan bakar yang nantinya akan digunakan sebagai media bahan bakar lokomotif ketika dilintas. Pastikan tekanan mencapai 40 PSI di sini. Kemudian setelah tekanan bahan bakar tercapai, letakkan atau kondisikan ECS ini dalam mode start untuk menghidupkan mesin diesel, dan nantinya pertahankan posisi ini sampai mesin diesel itu hidup. Sebelum saya perjelas, sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel mencapai lebih dari 1,1
kilogram per sentimeter kubik, maka jangan memindahkan ECS ke arah posisi ataupun kondisi mode idle, karena ini akan membuat atau menyebabkan mesin diesel tidak akan hidup atau mati. Untuk seri 1 sampai 38, untuk seri 1 sampai 37 tiga jauh berbeda. Gagang tenaga atau throttle handle dalam posisi netral, dan brake dalam posisi netral, servo handle dalam posisi netral, ECS dalam mode start. Di sini pembedanya hanya mode CS ataupun mode ECS ini dalam posisi start. Untuk persyaratan apabila persyaratan ini sudah terpenuhi, maka bisa dilakukan tahapan-tahapan seperti berikut. Tekanan tombol pompa pada bahan bakar atau EPRB di sini ditekan, yang mengakibatkan pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar sama, ditunggu sampai tekanan 40 PSI. Untuk langkah selanjutnya ialah menghidupkan mesin EST sampai mesin hidup mati, ataupun tombol EST ini ditekan sampai mesin diesel itu hidup. Saya koreksi, mesin diesel ini hidup. Sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel mencapai lebih dari 101, maka jangan memindahkan ECS ke mode run, ECS mode run atau idle, karena mesin ini nantinya akan mati kembali. Kemudian seorang ASP juga dituntut atau diharuskan untuk memeriksa kelengkapan baik itu instrumen maupun komponen yang ada di lokomotif ketika mesin diesel ini sudah hidup. Antara lain mencoba perabaan otomatik dan lokomotif itu sendiri, kemudian pemeriksaan meteran tekanan pelumas, aspek selanjutnya pemeriksaan tekanan minyak bahan bakar, keempat ataupun aspek selanjutnya pemeriksaan meteran tekanan angin yang harus di angka 5 kg per cm kubik. Kemudian perlu pemeriksaan tekanan angin saluran pipa yang tekanannya sama 5 kg per cm kubik. Kemudian ASP diharuskan untuk mencoba pedal deadman sebagai instrumen tambahan atau instrumen pengaman tambahan di ruang kabin lokomotif. Kemudian mencoba bel, penghapus kaca, klakson, lampu sorot, lampu semboyan yang diharuskan berfungsi dengan baik, karena keseluruhan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gonoga item untuk memastikan bahwa sarana itu siap untuk operasi lintas. Kemudian langkah selanjutnya memeriksa apakah governor compressor ini bekerja, dalam artian cut in 8,8 cm kubik, dan ketika cut off menunjukkan besaran 9,8 kg cm kubik. Dan ini merupakan tahapan ketika masinis mematikan mesin. Yang pertama, letakkan gagang pada posisi netral, baik itu gagang dynamic brake, kemudian gagang server, dan gagang throttle dalam kondisi aman. Kemudian tunggu putra mesin sampai idle. Langkah kedua ialah tunggu kompresor sampai bekerja ataupun cut out di sini. Dan langkah ketiga, putar atau tekan tombol matikan mesin. Ketika ASP selesai menunaikan kedinasannya dan hendak meninggalkan lokomotif, diwajibkan untuk mengerjakan rem tangan. Kedua, meletakkan gagang tenaga pada posisi netral. Aspek ketiga, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Keempat, posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off.
Langkah kelima, posisikan semua saklar pada kondisi off. Keenam, posisikan baterai switch pada posisi off. Dan yang terakhir, ketujuh, tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Tadi itu merupakan penjelasan mengenai bagaimana persiapan maupun tahapan dalam mematikan dan menyudahi kedinasan di sini. Mungkin cukup sekian pada sesi persiapan pengoperasian sarana ataupun lokomotif diesel elektrik. Untuk sesi selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana cara pengoperasian eh, mesin ataupun lokomotif diesel elektrik. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon dikoreksi dan mohon saran usul apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video saya dan sampai jumpa.